Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi di sekolah minggu SCC di hari Minggu pagi yang menyenangkan ini. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap untuk ikut ibadah online pagi ini? Mari kita lipat tangan, kita akan berdoa memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan, memberkati kami dengan sukacita. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami mau duduk untuk mendengarkan apa yang Engkau katakan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati kami melalui firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagaimana kabarnya seminggu ini? Sehat ya? Pastikan teman-teman rajin cuci tangan menggunakan sabun, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat yang bergizi, supaya badannya kuat dan sehat. Oke? Hari ini kakak akan menceritakan satu cerita yang menarik. Zaman dulu Tuhan Yesus ketika mengajar banyak orang pernah menceritakan satu perumpamaan yang sungguh sangat menarik sekali. Nah teman-teman yang sudah bisa baca silakan buka di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke? Ya, hari ini cerita yang akan kakak ceritakan mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Aduh, hilang kemana ya? Mau dengerin? Siap dengerin? Pada suatu hari ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama kita sebut si sulung. Siapa yang anak sulung di sini angkat tangan? Anak yang kedua kita sebut si bungsu. 2 orang anak laki-lakinya ini sangat dikasihinya. Suatu hari si bungsu, anak yang nomor 2 ini datang kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, bolehkah aku meminta bagianku, meminta harta yang menjadi bagianku?" Karena sayangnya ayah ini kepada anak-anaknya, maka ayah ini memberikan bagian si bungsu ini. Lalu kemudian yang dilakukan anak bungsu ini adalah menjual semua hartanya, semua bagian yang diberikan oleh ayahnya, dan mendapatkan uang yang banyak. Setelah si bungsu ini mendapatkan uang, kemudian si bungsu ini pergi untuk menghabiskan uangnya. Dia habiskan dengan berfoya-foya, dia bermain-main, dia tidak menabung teman-teman. Nggak baik ya ini ya. Jadi kalau kita diberi uang orang tua, kita harus belajar untuk menabung, tidak boleh langsung dihabiskan ya. Nah, lalu ceritanya ini, si bungsu ini menghabiskan uangnya bersenang-senang, dia pergi dari rumah ayahnya. Nah, suatu hari si bungsu ini kehabisan uang teman-teman, uangnya sudah habis buat jajan, buat main. Lalu yang dilakukan si bungsu ini adalah dia mencari pekerjaan. Perutnya lapar, dia butuh makan, tapi dia tidak punya uang lagi. Dia cari pekerjaan yang bisa dia dapatkan. Lalu kemudian dia mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga kandang babi. Wah, dulunya dia anak kesayangan, sekarang jadi penjaga kandang babi. Ketika dia bekerja, perutnya lapar dan dia tidak mempunyai uang, dia ingin memakan apa yang dimakan babi itu, sisa-sisa yang dimakan oleh babi. Tetapi bahkan tidak satu orang pun yang memberikan kepadanya. Saat dia lapar, saat dia sedih, dia ingat ayahnya yang di rumah teman-teman. Dia ingat ayahnya memperlakukannya dengan baik. Ketika di rumah dia bisa makan diambilin, minum diambilin, tidur di tempat yang nyaman, dikasihi oleh ayahnya. Ketika itu dia memutuskan, aku harus pulang. Aku harus ke rumah ayahku lagi. Akhirnya singkat cerita si bungsu ini pulang ke rumah ayahnya. Saat itu ayahnya melihat si bungsu ini dari jauh. Anakku itu kelihatan teman-teman dari jauh. Coba semua begini kelihatan tidak dari jauh? Anakku itu, kata ayahnya. Itu anakku yang sudah pergi dan sekarang kembali. Akhirnya ayahnya ini meluap dengan sukacita, senang sekali ketika anaknya pulang. Ayahnya ini berlari menjemput si bungsu, kemudian memeluknya dan bersukacita karena si bungsu ini sudah pulang. Lalu ayahnya memerintahkan kepada hamba-hambanya, "Ayo siapkan baju yang terbaik, jubah yang paling bagus, pakaikan cincin padanya, masak masakan yang paling enak, sembelih lembu, sapi yang paling gendut supaya dia makan dengan banyak." Akhirnya dibuatlah pesta yang meriah di rumah ayahnya karena si bungsu ini sudah pulang. Ketika pesta penyambutan si bungsu berlangsung di rumah, si
si sulung kakaknya pulang dari ladang dan kemudian ia kaget, ia terkejut. Ada apa ini di rumahku kok rame-rame begini ya? Ada acara apa ya? Lalu kemudian dia bertanya kepada hambanya, ini ada apa ya? Oh, kamu belum tahu ya? Adikmu yang bungsu itu yang pergi dari rumah sekarang sudah pulang dan ayahmu sangat senang kemudian mengadakan pesta yang besar untuk adikmu. Lalu kemudian si sulung datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, bukankah aku ini juga anakmu? Kenapa engkau tidak mengadakan pesta yang seperti ini untukku?" Lalu kemudian tahu enggak apa yang ayahnya katakan? Ayahnya ini berkata, "Kamu setiap hari ada di rumah. Apapun yang kamu minta, apapun yang ada di rumah ini adalah kepunyaanmu. Tetapi adikmu, dia dulu telah hilang dan sekarang dia kembali. Bukankah kita harus bersuka cita karena dia yang hilang sudah kembali?" Itulah jawab ayahnya. Adik-adik, hari ini kita belajar dari kisah si bungsu ini. Setiap orang pernah berbuat salah. Kakak pernah berbuat salah, kakak pernah berbuat dosa, adik-adik tentu juga pernah berbuat dosa. Contohnya nih, marah-marah sama papa mama. Ayo, siapa yang pernah marah-marah sama papa mama? No ya, itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Contohnya lagi, kalau di sekolah ngerjain ulangan mencontek. Ayo, siapa pernah mencontek? Apakah itu hal yang baik untuk dilakukan? Itu hal yang berdosa dan menyakiti hati Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita menyakiti hati Tuhan. Dan tentunya kalau kita marah-marah sama papa mama, hati papa mama juga sakit kan ya, sedih kan ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika kita berbuat dosa seperti itu? Contoh-contoh tadi, kita harus belajar dari apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Anak bungsu ini datang kepada bapaknya dan dia meminta ampun, dia meminta maaf. "Ayah, maafkan aku sudah berdosa." Dia mengakui dosanya, dia mohon belas kasih dari ayahnya. "Ampuni aku ayah, aku berdosa kepada ayah, aku berdosa kepada surga. Izinkan aku kembali ke rumah, sekalipun aku menjadi hambamu pun aku mau." Nah, itu yang dilakukan si bungsu, teman-teman. Yang dilakukan adalah mengakui setiap dosa kita dan kita meminta maaf kepada siapa kita berdosa, kepada Allah ketika kita melanggar semua perintah-perintah Tuhan, kepada papa mama ketika kita marah-marah, sudahkah kita minta maaf? Kepada saudara kita saat kita berebut mainan, sudahkah kita minta maaf? Nah, kita belajar dari kisah ini, ketika kita minta maaf, tentunya Allah Bapa, papa mama kita, saudara-saudara kita akan memaafkan kita, mengampuni kita seperti yang dilakukan ayah tadi kepada anaknya yang bungsu. Senang sekali pasti rasanya mendapatkan pengampunan ya teman-teman, mendapatkan maaf, itu pasti menyenangkan rasanya. Kalau menyenangkan rasanya ekspresinya gimana? Ya, ketika saya diampuni dosaku dan sudah meminta maaf, ya saya senang sekali. Oke teman-teman, kakak mau memberikan tantangan untuk dilakukan teman-teman 1 minggu ini. Tantangannya mudah sekali. Teman-teman yang pernah berbuat salah dan sudah dimaafkan papa mama, sudah berdoa, meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan dan mendapat pengampunan, tentunya senang sekali bukan? Nah, tugasnya teman-teman gampang. Silahkan membuat emoticon ekspresi yang menunjukkan ekspresi teman-teman setelah mendapatkan maaf. Setelah mendapatkan pengampunan, tentu kan seneng ya ekspresinya ya. Boleh yang kayak begini, ya, atau yang seperti ini, giginya kelihatan semua, ya, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini. Aku senang sekali. Nah, kemudian setelah membuat ini, teman-teman boleh gambar sendiri. Ini kan gampang ya gambarnya ya. Atau teman-teman boleh print. Kemudian ditempel seperti ini dan kemudian difotokan, di-share ke kakak-kakak sekolah minggu. Gampang kan ya tantangannya? Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, kakak akan memberikan 1 ayat hafalan yang juga harus dihafalkan seminggu ini. Ayat hafalannya catat ya, di 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke teman-teman, kiranya sekolah minggu hari ini, firman yang kakak bagikan hari ini
dapat teman-teman praktekkan selama seminggu ke depan dan seterusnya. Oke, mari kita tutup dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami belajar bahwa ketika kami berbuat dosa, kami berbuat salah, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Saat kami mengaku dosa, Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi, mengasihi orang tua kami, mengasihi teman-teman kami. Kami berdoa, kami menyerahkan seminggu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.